Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 7 November 2024, Pekan Biasa ke-31, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 40 tahun aku muak mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Madah. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Pandanglah ya Tuhan dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami. Mazmur 88. Allah mengangkat seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hambanya. Ya Tuhan, Engkau menolak bangsa Daud dalam murka-Mu. Engkau memarahi raja yang Kau urapi. Engkau membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya seperti kotoran. Engkau mengempur temboknya, meruntuhkan bentengnya menjadi puing. Semua orang yang lewat merampoknya, dan ia menjadi tertawaan tetangganya. Engkau menguatkan tangan para lawannya, membuat semua musuhnya bersuka cita. Dalam murka-Mu, Engkau membalikan mata pedangnya, melumpuhkan kesaktian senjatanya. Engkau memudarkan kegemilangannya di antara pasukannya, mencampakkan taktanya ke tanah. Engkau mempersingkat masa mudanya, mempermalukan kejantanannya dengan kemandulan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah ya Tuhan, dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami.
Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Masih berapa lamakah ya Tuhan Engkau memalingkan diri? Masih berapa lamakah ya Allah murka-Mu berkobar-kobar laksana api? Ingatlah akan kesusahanku, akan kerapuhan hidupku. Betapa sia-sialah Kau ciptakan semua manusia. Adakah orang hidup yang tidak mengalami kematian? Adakah orang yang dapat meloloskan diri dari alam maut? Di manakah kasih setia-Mu yang dahulu ya Tuhan, yang telah Kau sumpahkan kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ya Tuhan, perhatikanlah penghinaan yang menimpa hamba-Mu. Segala tombak bangsa kafir menusuk dadaku. Perhatikanlah ya Tuhan bahwa musuh-Mu menghina aku. Mereka mendurhaka melawan raja yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Mazmur 89. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan, Engkaulah pelindung kami, turun-temurun. Sebelum gunung gemunung dijadikan, sebelum bumi dan jagat dilahirkan, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dengan bersabda, kembalilah hai anak Adam. Sebab bagimu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan satu giliran ronda malam. Manusia hilang lenyap seperti mimpi,
seperti rumput yang disabit. Pagi-pagi berkembang dan berbunga, waktu sore layu dan kering. Hati kami hancur lulu karena amarah-Mu, karena geram murka-Mu kami remuk redam. Kesalahan kami Kau beberkan di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandangan-Mu. Segala hari kami lenyap dalam murka-Mu, segenap tahun kami hilang bagaikan nafas. Batas umur kami 70 tahun, atau 80 jika kuat. Dan hampir seluruhnya susah dan derita. Dalam sekejap mata kami lenyap. Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat? Mengapa orang takwa Kau marahi? Ajarlah kami menghitung-hitung hidup kami, supaya kami beroleh budi yang arif. Kembalilah kepada kami ya Tuhan, mengapa Engkau berlambat? Kasihanilah kami para hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu waktu pagi, supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup. Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami, seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami. Perlihatkanlah karya-Mu kepada para hamba-Mu, dan keagungan-Mu kepada anak-anak mereka. Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan.
Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api, atau angin, ataupun udara kencang. Lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai dipesonakan oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Khalik dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya dan menyelidikinya, dan mereka terharu oleh yang mereka lihat, sebab memang indahlah hal-hal yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa gerangan mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa kesemuanya itu? Tetapi celakalah orang yang menaruh harapannya pada benda mati, yang mendewakan buatan tangan manusia, yaitu emas, perak, karya seni, dan gambaran macam-macam binatang, ataupun batu yang tidak berfaedah buatan tangan zaman kuno. Ada seorang bapa yang dimakan kesedihan yang belum waktunya, lalu membuat patung anaknya yang terenggut nyawanya sebelum saatnya. Maka seorang manusia yang dulu fana, kini dihormatinya sebagai Allah, dan kepada bawahan-bawahannya pun diperintahkan untuk mengadakan kebaktian dan upacara. Kemudian, adat kebiasaan fasik yang lama-kelamaan bertambah kuat itu dipenuhi sebagai undang-undang. Dan atas perintah penguasa-penguasa patung-patung pahatan disembah. Oleh karena penguasa-penguasa itu tidak dapat dihormati orang dengan berhadapan muka, karena jauh sekali tempat tinggalnya, maka wajah yang jauh itu dibayangkan mereka. Lalu dibuatnya gambar yang nyata dari raja yang dihormati itu, untuk merayu yang tak hadir itu seolah-olah hadir juga. Selanjutnya, gila hormat seniman mendorong bahkan orang yang tidak mengenal dia untuk memperkembangkan pemujaan itu. Sebab seniman ingin cepat-cepat mendapat hati raja. Karena itulah dengan bakat seninya memperbesar kesamaannya sampai yang seindah-indahnya. Tetapi rakyat terpikat oleh kemolekan buatan itu, kini menganggap patut dipuja yang tadinya dihormat sebagai manusia saja. Dan ini menjadi perangkap bagi kehidupan, bahwasanya orang yang tertekan karena malapetaka
ataupun karena kekuasaan penguasa memberikan nama yang tak bersekutu kepada batu dan kayu. Tetapi Engkau, Allah kami, adalah baik hati, lagi setia, sabar hati, dan dengan kasih sayang memerintah segala-galanya. Sebab kalau kadang-kadang kami berdosa, kami adalah milik-Mu, oleh karena kami ini mengenal daya kekuatan-Mu. Tetapi kami tidak mau berdosa karena kami insaf bahwa kami ini kepunyaan-Mu. Sebab mengenal Engkau adalah kesucian sempurna, dan menjadi insaf akan kekuatan-Mu merupakan akar kebanggaan. Memang kami ini tidak disesatkan oleh hasil kesenian insani yang buruk, dan tidak pula oleh buatan sia-sia para pelukis, yaitu gambar yang dilumasi dengan beraneka warna, yang pemandangannya merangsang hawa nafsu pada orang bodoh, sehingga ia rindu kepada rupa mati dari gambar yang tidak bernyawa. Semua yang membuat atau merindukan atau memuja berhala adalah pencinta kejahatan, dan patut bagi harapan yang demikian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-326. Jika aku mengizinkan Tuhan merajai hatiku saja, maka Ia pun akan mengizinkanku meraja bersamanya dalam kemuliaannya. 327. Di saat komuni kudus, kita mengalami sukacita yang luar biasa yang membungkus seluruh diri kita. Bukankah saat itu Tuhan sendiri datang memberikan dirinya menjadi bagian dari kita? Maka kita pun tergetar dan terpesona seperti Santo Yohanes yang berkata, "Itu Tuhan." Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Delikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami mencintai perintah-Mu dan merindukan janji-janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.